Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Menterena Effendi dari S1 Akuntansi dengan NIM 200810301137 akan menjelaskan tentang fungsi dan gaya kepemimpinan pada pengantar manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi. Pertama, definisi menurut Fiedler pada tahun 1967. Seseorang yang berada dalam kelompok sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan, serta dia sebagai penanggung jawab utama. Dan Fiedler membagi antara orang yang memberi tugas atau yang disebut dengan pemimpin dengan orang yang diberi tugas atau yang disebut dengan bawahan. Dan yang kedua, menurut Davis pada tahun 1981, kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Kepemimpinan merupakan kecakapan atau kemampuan seorang untuk membujuk orang lain agar bersedia bekerja keras dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menurut Terry dan Franklin pada tahun 1982, kepemimpinan dengan hubungan di mana seorang pemimpin mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin dan atau kelompok. Menekankan pada permasalahan hubungan antara orang yang mempengaruhi atau yang disebut dengan pemimpin dengan yang dipengaruhi atau yang disebut dengan bawahan. Kesimpulannya yaitu bahwa pemimpin merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain atau yang disebut dengan bawahan dengan melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi kepemimpinan. Menurut Sondang P. Siahaan pada tahun 1999 mengemukakan ada 5 fungsi kepemimpinan yang hakiki. Yang pertama, fungsi penentu arah. Keterbatasan sumber daya organisasi mengharuskan pemimpin untuk mengelolanya dengan efektif. Dengan kata lain, arah yang hendak dicapai oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang ada. Arah yang dimaksud tertuang dalam strategi dan taktik yang disusun oleh pemimpin dalam organisasi. Dan yang kedua, fungsi sebagai juru bicara. Pemimpin berperan sebagai penghubung antara organisasi dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan seperti memiliki saham, pemasok, penyalur, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah yang terkait. Peran ini sangat penting karena disadari bersama bahwa tidak ada satupun organisasi yang dapat hidup tanpa bantuan dari pihak lain. Adapun sasaran pemeliharaan hubungan tersebut adalah agar berbagai pihak yang berkepentingan memiliki persepsi yang tepat tentang citra organisasi yang bersangkutan. Pertama, memahami berbagai kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Dan yang kedua, menghindari munculnya salah pengertian tentang arah yang hendak dicapai oleh organisasi. Dan yang ketiga, memberikan dukungan kepada organisasi. Dan yang selanjutnya, fungsi sebagai komunikator. Suatu komunikasi dapat dikatakan berlangsung dengan efektif apabila pesan yang ingin disampaikan oleh sumber pesan tersebut diterima dan diartikan oleh sasaran komunikasi. Fungsi pemimpin sebagai komunikator lebih ditekankan pada kemampuannya untuk mengkomunikasikan sasaran-sasaran, strategi, dan tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan. Dan yang selanjutnya, fungsi sebagai mediator. Kemampuan menjalankan
Fungsi kepemimpinan selaku mediator yang rasional, objektif, dan netral merupakan salah satu indikator efektivitas kepemimpinan seseorang. Sikap pemimpin menyelesaikan permasalahan yang ada, sebab jika tidak, citranya sebagai seorang pemimpin akan rusak. Kepercayaan terhadap kepemimpinan akan merosot dan bahkan hilang. Selanjutnya, fungsi sebagai integrator. Diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak organisasi. Integrator itu adalah pimpinan. Semakin tinggi kedudukan dalam hierarki kepemimpinan dalam organisasi, maka semakin penting pula makna peranan tersebut. Dan fungsi kepemimpinan menurut penulis lain, yaitu pengambilan keputusan, mengembangkan informasi, memelihara dan mengembangkan kesetiaan anggota organisasi, memberi dorongan dan semangat kepada bawahan, mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas organisasi kepada pemilik dan masyarakat, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas yang didelegasikan, serta memberikan penghargaan. Dan fungsi kepemimpinan menurut sistem manajemen Allen Tanriber-Aben pada tahun 2006. Yang pertama, memotivasi, meliputi tugas-tugas, memberikan inspirasi, mendorong, dan mendesak orang untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Dan yang kedua, berkomunikasi, meliputi tugas-tugas untuk menciptakan saling pengertian sehingga orang-orang dapat bertindak secara efektif. Selanjutnya, mengambil keputusan, meliputi tugas-tugas untuk memperoleh kesimpulan dan pertimbangan yang diperlukan agar orang dapat bertindak. Dan yang keempat, mengembangkan orang, meliputi tugas-tugas meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang, serta memberdayakan orang. Tanpa itu semua, tak mungkin pemimpin dapat diminta untuk bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu memilih orang, meliputi tugas-tugas untuk mendapatkan dan memilih orang untuk ditempatkan dalam posisi yang ada, serta dikembangkan karirnya dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat dan ciri kepemimpinan yang berhasil. Yang pertama, watak dan kepribadian yang terpuji, agar para bawahan maupun orang yang berada di luar organisasi dapat mempercayainya. Dan yang kedua, keinginan melayani bawahan, mendengarkan pendapat dan berkeinginan membantu menimbulkan dan mengembangkan keterampilan mereka agar karir mereka dapat meningkat. Dan yang ketiga, memahami kondisi lingkungan, dapat mengevaluasi perbedaan kondisi organisasi dan para bawahannya. Dan yang keempat, intelijensi yang tinggi, mampu menganalisis problem dengan efektif, belajar dengan cepat, dan memiliki minat yang tinggi untuk mendalami dan menggali ilmu. Dan yang kelima, berorientasi ke depan, harus memiliki intuisi, kemampuan memprediksi, dan visi, sehingga dapat mengetahui sejak awal tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi organisasi yang dikelolanya. Dan yang terakhir, sikap terbuka dan lugas, bersedia mengganti cara kerja yang lama dengan cara kerja yang baru yang dipandang mampu memberi nilai guna yang efisien dan efektif bagi organisasi. Dan yang selanjutnya, sifat menurut Soekarno, yaitu adil, jujur, benar, ikhlas, tegas, pemurah, alim, merendah, dan ramah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kontingensi Fiedler. Teori kontingensi kepemimpinan pertama yang terkenal dikemukakan oleh Fiedler pada tahun 1967. Model kontingensi yang dihasilkan menyatakan bahwa keefektifan seorang pemimpin tergantung dari 3 variabel, antara lain, pertama, struktur kebutuhan pemimpin tersebut. Apakah ia mempunyai motivasi untuk mencari pencapaian tugas
atau pemuas kebutuhan antar pribadi. Dan yang kedua, kendali situasi pemimpin tersebut. Keyakinan pemimpin bahwa tugas tersebut dapat diselesaikan. Kendali situasi terdiri dari posisi keuangan, hubungan pemimpin anggota, dan struktur tugas. Dan yang ketiga, interaksi antara struktur kebutuhan pemimpin dan kendali situasi. Pemimpin yang mempunyai motivasi tugas cenderung mempunyai unjuk kerja yang terbaik dalam situasi di tempat ia memiliki baik kendali yang tinggi maupun rendah. Richard Fiedler mengungkapkan 3 dimensi kontingensi yang menetapkan faktor-faktor situasional utama untuk menentukan efektivitas pemimpin, yaitu yang pertama, hubungan pemimpin dan bawahan atau yang disebut dengan leader-member relation. Kadar hubungan antara pemimpin dengan bawahan merupakan tingkat sejauh mana kelompok tersebut memberi dukungan pada pemimpinnya. Dan yang kedua, struktur tugas. Sejauh mana tugas-tugas yang harus dilaksanakan itu terstruktur atau tidak, dan apakah disertai oleh prosedur yang tegas dan jelas atau tidak. Dan yang ketiga, posisi kewenangan seseorang. Tingkat dari pengaruh seseorang pemimpin pada faktor-faktor wewenang seperti dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penegakan disiplin, promosi, dan kenaikan gaji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan jalan tujuan. Teori kepemimpinan jalan tujuan menjelaskan bagaimana perilaku seseorang pemimpin mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja bawahannya dalam situasi kerja yang berbeda-beda. Teori tersebut dirumuskan oleh Martin G. Evans dan Robert J. House. Teori tersebut memusatkan perhatian pada cara pemimpin mempengaruhi prestasi kerja bawahan tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk mencapai tujuan. Pokok-pokok penting dalam teori 4 goal adalah pemimpin memenuhi kebutuhan bawahan yang berkenaan dengan efektivitas pekerjaan. Dan yang kedua, pemimpin memberikan latihan, bimbingan, dan dukungan yang dibutuhkan oleh bawahannya. Kelemahan teori kepemimpinan 4 goal adalah yang pertama, tidak mampu meramalkan prestasi kerja bawahan. Dan yang kedua, masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang aspek variabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Ohio State Leadership Studies. Teori ini dimulai dengan dilakukannya penelitian mengenai kepemimpinan yang diprakarsai oleh Biro Urusan dan Penelitian pada Ohio State University. Mereka mencoba mengenal bermacam-macam dimensi dari tingkah laku pemimpin yang efektif. Dari berbagai penelitian tersebut, ditemukan gambaran mengenai perilaku pemimpin, yaitu ada 2 dimensi utama yang dikenal dengan consideration atau pertimbangan dan initiating structure. Selanjutnya, dengan 2 dimensi tersebut dapat dibedakan adanya 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, pertimbangan rendah, struktur rendah, pertimbangan tinggi, struktur rendah, pertimbangan tinggi, struktur tinggi, pertimbangan rendah, struktur tinggi. Stockdale pada tahun 1976 mengadakan penelitian ulang dan menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif adalah pada kuadran di mana skor untuk pertimbangan atau perhatian kepada manusia tinggi dan skor untuk struktur atau perhatian terhadap tugas juga tinggi. Robert R. Blake dan Jane S. Motion juga melakukan penelitian dengan menggunakan 2 dimensi juga, yaitu dimensi pertimbangan dan dimensi struktur, di mana mereka membedakan adanya 5 gaya manajemen yang tidak diberikan nama, tetapi diberikan tanda kombinasi angka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional menunjukkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang terbaik. Sebaliknya, semua tergantung pada situasi yang ada dan jenis kepemimpinan dan strategi yang paling sesuai untuk tugas tersebut. Menurut teori ini,
Pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya mereka dengan situasi dan melihat petunjuk seperti jenis tugas, sifat kelompok, dan faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi untuk menyelesaikan pekerjaan. Gaya kepemimpinan ini dikembangkan oleh Paul Hershey dan Kenneth Blanchard. Dasar model kepemimpinan situasional adalah pertama, kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin atau perilaku tugas. Yang kedua, kadar dukungan sosio-emosional yang disediakan oleh pemimpin atau perilaku hubungan. Dan yang ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemimpin memotivasi dan berkomunikasi. Pemimpin harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan efektif untuk memenuhi dan memotivasi anggotanya. Memotivasi anak buah dan melakukan komunikasi penugasan merupakan esensi dari tugas pemimpin untuk menggerakkan mereka menuju tujuan organisasi dan dalam jangka yang lebih panjang untuk mencapai visi. Agar pemimpin dapat memotivasi anak buah dengan lebih mudah, diperlukan kemampuan menunjukkan makna pekerjaan yang akan dilakukan untuk menunjukkan keuntungan yang akan diraih. Salah satu upaya memotivasi adalah pengembangan diri anak buah agar mampu memimpin diri sendiri. Proses pembentukan kepemimpinan diri sendiri setiap anak tidaklah mudah dan akan lebih cepat terbentuk jika terdapat keteladanan, menyediakan sarana introspeksi diri yang komprehensif, dan menciptakan iklim kerja yang kompetitif. Cara sukses untuk memotivasi karyawan menurut Adam S. adalah memberi penguatan positif, memberi tantangan, memberi solusi, memberi pelatihan dan bimbingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana membangun kepemimpinan yang efektif. Ada 7 langkah. Yang pertama, tentukan gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan. Dan yang kedua, kenali pemimpin yang sekarang ada atau berpotensi di dalam maupun di luar perusahaan. Dan yang ketiga, kenali adanya celah-celah dalam kepemimpinan. Dan yang keempat, kembangkan rencana untuk sukses jabatan untuk peran-peran yang penting dalam perusahaan. Dan yang kelima, kembangkan tujuan akhir perencanaan karir bagi pemimpin yang potensial. Dan yang keenam, kembangkan roadmap keahlian untuk para pemimpin masa depan. Dan yang terakhir, buat program retensi untuk pemimpin yang sudah ada dan potensial di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.